Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita di sepanjang musim hidup kita. Sebab sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, senantiasa baru setiap pagi, besar setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yakin dan percaya hari inilah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita. Oleh sebab itu kita bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan. Sebab ada kuasa otoritas yang senantiasa menyertai buat setiap kita sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Hidup kita tergantung, hidup kita berharap sepenuhnya hanyalah kepada Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kembali kita mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh memberikan kekuatan serta memberkati semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 1 ayat 9 dan ayat 10. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Haleluya. Amin. Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Kita tahu betapa kehidupan ini begitu sangat amat berat bagi setiap kita umat manusia. Kita lahir sudah jatuh di dalam dosa, dan akibat dosa kita menuju kepada kebinasaan yang kekal. Bukan cuma sekedar itu, dosa itu membentuk perilaku dan kelakuan kita. Sehingga kelakuan kita begitu merusak, menghancurkan kehidupan kita. Kita sadar dengan kondisi itu, tapi kita nggak punya kekuatan, kemampuan untuk keluar dan melepaskan diri dari segala manifestasi bermacam-macam perbuatan dosa yang menyakiti setiap kehidupan kita. Tapi kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan datang dalam wujud rupa manusia yang kita kenali dalam nama Yesus. Dia lahir untuk setiap kita, dia mati bagi kita, dia bangkit dalam terang mati, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang senantiasa menjadi pembela dan pengantara. Dia selalu bersyafaat, dia selalu berdoa membela setiap kita pribadi lepas pribadi yang bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan. Namun kehidupan kita dalam dunia, sekalipun kita sudah menerima anugerah dan kelimpahan keselamatan, kita sudah hidup sebagai orang benar, bukan berarti sudah selesai dan semuanya oke-oke saja. Permasalahan tetap ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan permasalahan begitu akrab senantiasa menyertai di sepanjang musim hidup kita. Baik permasalahan untuk diri kita sendiri, kita bergumul untuk mengalahkan ego kita agar senantiasa firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita bergumul melihat orang-orang yang dari sekeliling kita. Kita rindukan agar mereka boleh hidup di dalam kebenaran dan boleh menerima anugerah dan diselamatkan. Kita bergumul juga dengan daya tarik dunia ini yang senantiasa ingin menarik kita. Kita bergumul juga melawan daripada tipu daya muslihat iblis yang senantiasa ingin berusaha mencuri kebenaran dan damai sejahtera dalam setiap hidup kita, untuk kita boleh kembali hidup dalam ketidakbenaran agar kita kembali menuju kepada kebinasaan. Bahkan hari-hari ini juga menjadi tantangan yang begitu berat bagi setiap kita, karena berpaku kepada firman Tuhan ini. Di sini dikatakan bahkan kami merasa, saudara yang saya kasih dan dikasih, kita sebagai anak Tuhan juga harus mempunyai empati tentang kondisi situasi yang ada. Ya, hari-hari ini semua tidak ada satupun yang tidak bergetar karena menghadapi kondisi situasi yang ada. Ya, pandemi yang ada, di mana belum diketemukan obatnya. Ya, puji Tuhan dengan vaksin yang ada, tapi tetap juga kita harus menjaga protokol kesehatan. Bahkan di sini dikatakan bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Hari-hari ini nggak ada manusia yang tidak terintimidasi dengan rasa takut mati. Ya, tapi Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, ya puji Tuhan sih masih punya rasa takut mati. Ya, tetapi hal itu terjadi ya supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Haleluya. Ya, jadi hari-hari ini nggak boleh ada yang merasa super. Hari-hari ini juga nggak boleh orang merasa cuek bebek. Seperti itu kasih dari kan.
Ya, ada yang merasa super, tapi juga ada yang merasa nggak peduli ya tentang kondisi yang ada. Ya, tujuannya nggak ada lagi lain, agar kita tidak boleh menaruh kepercayaan kepada diri kita sendiri dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Tetapi hanya kepada Allah. Kita harus hanya mempunyai pengharapan hanya kepada Dia. Ya, Dia yang membangkitkan orang mati. Haleluya. Ya, Lazarus mati, Dia bangkitkan. Itu bukan euforia, itu bukan cerita hayal, itu tercatat, tertulis dan disaksikan oleh banyak orang. Ya, banyak hal-hal yang lain, anak Yairus mati dibangkitkan. Saudara yang saya kasih dari Yesus, banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Tuhan. Yang paling luar biasa mujizatnya hanya satu, pada waktu Yesus mati buat kita. Setelah Dia mati, Dia bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu nggak mati lagi. Lazarus dia bangkit, dibangkitkan Yesus tapi mati lagi. Anak Yairus dia bangkit tetapi mati lagi. Cuman satu yang bangkit dan gak mati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kita harus mempunyai iman yang sedemikian rupa bahwa Allah Bapa kita membangkitkan Yesus antara orang mati, maka itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Ayat 10 ini juga menjadi bagian dalam hidup saya. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Ya, kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, secara pribadi Tuhan telah menyelamatkan saya dari kematian yang begitu ngeri. Karena betapa tidak, ya masa lalu yang begitu rusak, begitu hancur, di mana dosa bermanifestasi dengan kerasnya di dalam hidup saya, membentuk kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan yang akan membunuh diri saya sendiri. Bahkan bukan cuma itu, memberikan dampak pengaruh yang buruk kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, toh Allah sanggup mampu menyelamatkan hidup saya. Diawali dari kehilangan seorang ayah daripada waktu saya masih berusia sangat amat muda, berusia 6 bulan. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, setelah itu saya tumbuh dengan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun saya masih jauh dari Tuhan, saya belum menyadari bahwa Tuhan yang menjaga hidup saya. Bisa dibayangin Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, menjadi anak jalanan, menjadi preman, keluar masuk kantor polisi dan penjara, tertempa dengan peluru petugas di kaki dan di kepala, terlibat satu perkelahian, ditusuk sampai 11, 12, 13 lubang. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, terlebih lagi apa yang terjadi, menjadi pecandu narkotika, ya, yang gak akan pernah mungkin bisa disembuhkan selama 17 tahun. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya gak ingin hidup itu terjadi dalam hidup saya. Tetapi dosa lah yang bermanifestasi dengan kuat di dalam kehidupan saya. Karena dosa ingin membunuh kehidupan saya. Dia ingin membinasakan saya. Dia ingin membuat saya berpisah daripada Tuhan. Menciptakan saya segambar serupa sujud dengan Dia. Akhirnya apa yang terjadi setelah berulang dan berulang. Akhirnya tidak satu pun yang sanggup mampu memberikan pertolongan kepada saya. Di tengah saya tidak lagi mempunyai pengharapan kepada pribadi di luar saya untuk bisa membantu dan menolong saya. Di mana saya tidak lagi mempunyai kekuatan dari diri saya sendiri untuk mengatasi kondisi situasi yang ada. Di tengah situasi keadaan seperti itulah saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus mati buat saya, Yesus bangkit buat saya, dan Yesus duduk di sebelah Allah Bapa. Dia bersyafaat untuk saya, Dia melindungi saya. Dan jika saya boleh berpikir, selama ini dari sejak saya lahir, saudara yang saya kasih, dan bahkan dari sejak dari dalam kandungan, Tuhan telah mempunyai rancangan-rencana yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah itu Dia jaga, Dia pelihara, Dia sembuhkan hidup saya sekalipun dosa begitu bermanifestasi dengan keras di dalam hidup saya. Sampai akhirnya 26 tahun yang lalu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan akibat perjumpaan itu secara pribadi, saya mengalami satu kehidupan yang baru. Saya menjalani satu pola hidup yang baru. Saya menjadi satu pribadi yang baru. Sesungguhnya saya ketemu dengan jati diri saya yang sesungguhnya, bahwa saya adalah ciptaan Allah yang dijadikan segambar serupa sujud dengan Dia. Dia memanggil saya dengan panggilan yang kudus sebagai imamat-imamat yang rajani, umat milik kepunyaannya, yang dipersiapkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak,
tapi ditebus dengan darahnya yang mahal. Saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat amat mengasihi, dia sangat amat mencintai setiap kita, terlebih lagi saya, GR sedikit, haleluya. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, setelah itu dia memulihkan hidup saya, penyakit saya akibat dari dosa-dosa, yang ngerokok dari sejak usia 9 tahun, menggunakan narkotika dari sejak usia 17 tahun, TBC Tuhan sembuhkan, haleluya. HIV Tuhan halaukan dalam nama Yesus. Sudah yang saya kasih dan dikasih, jika saya ada sampai hari ini, bukan semata-mata karena kuat dan gagah saya, tapi semata-mata hanya atas kasih dan kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan saya. Sehingga dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami, saudara. Dari kematian yang begitu ngeri, seharusnya di usia 34 tahun saya selesai menjadi kayu bakar api neraka. Tapi karena anugerah Tuhan, dia selamatkan saya. Dan sekarang saya berusia 59 tahun, menjalani usia 60 tahun. Kalau saya ada sebagaimana saya ada, semata-matanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena 4 sehat 5 sempurna. Sakit ada, penyakit ada, bisa datang karena kelalaian, karena dosa, karena cuaca. Tetapi janjinya ya dan amin. Seluruh dosaku telah dipikulkan di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib. Sehingga aku mati bagi dosa. Hidup untuk kebenaran oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Dia sudah menyembuhkan saya. Dia mengampuni segala dosa saya dan menyembuhkan saya dari segala sakit penyakit saya. Ini yang menjadi bagian dalam kehidupan saya sampai hari ini. Yang saya hidupi dan saya yakin dan percaya. Dari kematian yang begitu ngeri, dia telah menyelamatkan saya. Dan jika saya ada sampai hari ini, maka saya tetap menaruh pengharapan saya kepada dia, bahwa dia akan menyelamatkan saya lagi. Haleluya. Hal ini juga hendaklah menjadi bagian dalam setiap kehidupan. Pribadi lepas pribadi, yakin dan percaya. Jika Tuhan belum selesai, maka rancangan-rencananya pasti akan digenapi di dalam hidup saudara. Pada waktu Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Saya menjadi saksi Yesus, di mana Yesus menyelamatkan saya dari kematian yang begitu ngeri. Dan saya yakin dan percaya kengerian hari ini juga dia sanggup mampu menyelamatkan setiap kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita tidak berpaku lagi pada hal-hal yang bersifat duniawi. Jika kita masih ada sampai hari ini, kita masih ada di dalam dunia, tapi hati dan pikiran kita senantiasa ada kepada Yesus Tuhan di surga. Sebab iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu mendatangkan kasih Tuhan. Dia berikan iman kepada kita, dan dia taruh pengharapan kita kepada dirinya. Maka kasih Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang musim hidup kita. So, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kuatkan, teguhkanlah hatimu, yakin dan percaya kepada Dia, renungkanlah firman Tuhan pagi, siang, sore dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tercatat di dalamnya, maka perjalananmu pasti akan berhasil dan beruntung. Sekali lagi Tuhan katakan, jangan kecut dan gentar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu fokuskan lebih banyak membaca firman Tuhan, aktifkan iman saudara, taruh pengharapan saudara hanya kepada Tuhan, maka kasih Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap hidup saudara. Jaga mulutmu, ya, jauhkan yang jahat dari hidupmu, maka yakin dan percaya kuasa dan kasih Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang musim hidupmu. Kita nggak tahu, Alkitab berkata 780 jika kita kuat, anugerah Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Namun di sepanjang musim hidup Tuhan, namun di sepanjang musim hidupmu, hendaklah semua janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupanmu. Sehingga melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, dengan segala kondisi situasi yang ada, pergumulan, permasalahan yang ada, baik dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik di dalam pelayanan kami Tuhan, di tengah kondisi situasi yang ada, kami tahu Tuhan, seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati Tuhan, tetapi hal itu terjadi dalam hidup kami, agar kami tidak menaruh pengharapan kepada diri kami sendiri, tapi kami menaruh pengharapan hanya kepada Allah Bapa yang sanggup membangkitkan Yesus dari antara mati. Dan hal itu juga lah yang menjadi bagian dalam hidup kita, memberikan kekuatan bagi setiap kami ya Bapa, karena kami tahu Tuhan dari kematian yang begitu ngeri. Haleluya. Dari kematian yang begitu ngeri akibat dosa yang bermanifestasi di dalam hidup kami, yang akan membawa kami kepada kehancuran, kebinasaan, Engkau menyelamatkan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Ungkapan ralataka syakarala papa. Rasa syukur kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa di surga, Kau akan menyelamatkan kami lagi. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh kehendak rancang rencana Tuhan tergenapi di sepanjang musim hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk semua kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah kiranya lawatan, jamahan, kasih dan kuasa-Mu melawat, menjamah dan memberkati mereka. Yang belum bertobat, buka hati mereka agar mereka datang dan berbalik kepada Yesus yang sanggup mampu menyelamatkan. Yang sudah bertobat, kuatkan iman mereka, teguhkan pengharapan mereka. Penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Bapa yang membutuhkan kesembuhan. Kiranya kasih dan kuasa-Mu melawat, menjamah dan memberkati mereka. Karena kami tahu Tuhan, pada waktu hati kami berbalik kepada-Mu, maka semua fasilitas surga menjadi bagian dalam hidup kami. Damai sejahtera, kesembuhan, kelimpahan, kekuatan, kasih menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat, tetap semangat, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, yakin dan percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Haleluya.